مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير خلق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Cahya Pagi Trans 7 Jawa Tengah semuanya? Alhamdulillah sehat. Dan juga para pemirsa insya Allah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema silaturahim. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada guru kita Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Pripun ulujeng Habib? Alhamdulillah saya. Insya Allah saya terus menerus. Amin. Silaturahim adalah silaturahim saling berkunjung, mendoakan dengan keluarga, teman, handetolan dan lain sebagainya, termasuk perkara yang sudah dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah beliau nanti akan merangkan kepada kita apa sih hakikatnya silaturahim itu bagaimana. Jadi definisi silaturahim sebetulnya dalam Islam ini bagaimana, Habib? Mungkin bisa dijelaskan kepada para jamaah dan juga para pemirsa Cahya Pagi Trans 7 Jawa Tengah. Monggo, Habib. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya Ustaz Badruddin tadi, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah diberi amanah untuk sedikit menjelaskan tentang silaturahim. Maka silaturahim ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting, yang mungkin dianggap remeh tapi ternyata punya bobot tersendiri. Sebagaimana silaturahim ini disandingkan di situ ada salah satu Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahim, yang mana kita saling menyambung hubungan kasih sayang. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman sendiri, yaitu Ar-Rahim, ya, kata-kata nama Ar-Rahim min ismi, diambil dari namaku. Barang siapa orang yang menyambung hubungannya silaturahim ini, maka ia telah menyambung hubungannya denganku. Dan barang siapa ya yang telah memutus hubungannya, yaitu memutus hubungan silaturahim antara manusia, antara saudara, antara teman dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ia telah memutus hubungannya denganku. Jadi silaturahim di sini punya banyak sekali manfaat. Di antaranya dapat meredakan permusuhan, menambah rasa kasih sayang, menguatkan tali persaudaraan, dan termasuk di antaranya dapat melancarkan, mempermudah urusan rezekinya. Maka saya ingin sedikit menukil dari kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, di antara nasihat-nasihat beliau yang ditulis oleh salah satu muridnya yang ada di Indonesia. Di sini ditulis dalam kitab ini dikatakan, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah berkata, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Taala orang yang memutus. Maknanya apa di sini? Yakni qati ar-rahim, orang memutus silaturahim. Jadi orang memutus silaturahim nggak bisa masuk surga. Berarti kalau memutusnya nggak bisa masuk surga, maka menyambungnya dapat masukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini Habib, ketika silaturahim ini adalah perkara yang penting, terus siapa yang harus kita kunjungi pertama kali? Kira-kira keluarga atau guru atau teman-teman kita, kira-kira yang harus kita silaturahim yang pertama ini kira-kira siapa? Terus urut-urutannya itu kira-kira ada enggak di dalam Islam urut-urutan seperti ini? Harus ke sini dulu dan lain sebagainya. Enggak. Kalau pembahasan silaturahim siapa yang harus kita dahulukan, tentunya tetap kembalinya kepada orang terdekat. Yang al-akrab yang pertama dikatakan. Al-akrab, orang yang paling akrab, orang yang paling dekat. Itu adalah orang pertama yang wajib kita sambung. Maka setelah orang yang paling dekat, orang yang mulai termasuk kerabat tapi tidak terlalu jauh dari kita. Kemudian baru langkah berikutnya orang yang semakin jauh. Dan yang nggak kalah penting, yang harus kita datangi nggak kalah penting adalah
orang yang telah memutus hubungan silaturahimnya dengan kita sambung kembali. Maka saya sering menyampaikan bahwa terkadang orang ini salah persepsi bagaimana konsep silaturahim. Ketika saya datang ke rumahnya antum, lalu antum datang ke rumah saya, wajar karena saya telah datang ke rumah antum. Ya. Tapi yang luar biasa adalah ketika saya datang ke rumah seseorang yang mana seseorang ini memutuskan hubungannya dengan saya dan tidak pernah silaturahim ke tempat saya datang ke dia untuk menyambung, inilah baru dikatakan silaturahim. Apalagi musuh kita datangi dengan santun, dengan sopan kita sambung. Masya Allah. Maka makna asli silaturahim adalah menyambung kasih sayang terhadap semua orang. Jadi yang paling afdol adalah orang yang telah memutuskan hubungan tali silaturahim daripada kita. Nah, Itu yang paling afdol ya. terutama paling afdal, akan tetapi tidak melupakan pentingnya kerabat kita untuk silaturahim. Jangan sampai kita fokus kepada orang yang memutus silaturahim, ternyata orang terdekat kita yang datengin kita terus malah kita putus silaturahimnya. Ini salah juga. Yang paling utama tetap keluarga kita, fal akrab. Nah, yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dulu. Kemudian setelah itu ya, kerabat kita yang agak jauh, baru kepada orang lain. Bahkan silaturahim ini disambung kepada khususnya umat muslim. Seandainya pun tidak umat muslim, kita tetap harus berbuat baik walaupun kepada dhimmi. Kepada dhimmi kira apa ini dhimmi? Dhimmi ini adalah seseorang yang tidak beragama Islam, ya, di luar agama Islam, tapi ia tetap membayar upeti, memberikan jizyah, yang mana yaitu pajak. Oh, berarti orang yang bukan Islam tapi masih memberikan pajak kepada orang kemaslahatan bersama maslahatan muslimin. Seperti itu juga perlu disambung hubungan dengan mereka. Bisa jadi itu jadi jalur dakwahnya kepada mereka. Terus ini Habib, kadang kita ini sudah melonggarkan waktu, legok ke hati untuk silaturahim ke orang-orang yang memutus silaturahim kepada kita. Ternyata dia menutup pintu. Ini bagaimana ini? Kita sudah baik pengen silaturahim tapi dia menutup pintu. Kira-kira bagaimana solusinya kalau modelnya orang-orang seperti ini? Ya, ini agak repot ini. Didatengin, ditutup pintunya ya. Maka kita lepas, kita ganti pintunya. Ya, jadi begini. Ketika kita sudah berusaha menyambung, orang ini tidak menyambut kita, paling tidak kita sudah ikhtiar berangkat ke sana. Tapi bagi orang-orang yang tidak menerima tamu, ada satu ancaman yang luar biasa. Dikatakan di sini bahwa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda dalam hadis, "Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun atas sebuah kaum yang mana di dalamnya terdapat satu orang saja yang memutus tali silaturahim. Jadi kalau satu orang memutus tali silaturahim, itu bisa menjadi penyebab satu kampung tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu orang. Karena satu orang saja. Wah. Bisa menjadi penyebab. Maka dilanjutkan oleh sang pengarang kitab tersebut. Fangzur, maka perhatikan katanya. Idza kanat ar-rahmatu la tanzilu ala qaumin bisababin kauni qati'ar rahim. Kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala saja tidak turun disebabkan ada salah satu dari orang yang memutus tali silaturahim, maka dikatakan di sini fa kaifa yakunul hal ma'al qati' nafsi. Maka bagaimana keadaan orang yang memutus silaturahim ini? Kalau satu kaum aja nggak kena rahmatnya, apalagi orang yang memutus ini nggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan terputus dari segala kebaikan. Jadi kalau ada tamu, entah itu orang yang sebenci apapun kita kepada dia, kita welcome. Selama orang itu bukan maling. Jadi maling tetap siapapun tetap kita buka pintu ya. Tentu seperti itu. Di Jawa ini, di tanah Jawa khususnya ya, ada adat istiadat silaturahim mungkin ketika Lebaran. Jadi hampir seluruh kampung ini dikunjungi. Yang baik, yang musuh atau enggak musuh semua dikunjungi. Terkadang yang musuh dikunjungi kemudian setelah itu minta maaf, tapi besoknya kembali lagi musuhi. Ini bagaimana ini? Sebenarnya ini adat ini sudah biasa ya. Jadi istilahnya muter-muter, uat. Kalau kita bahasa kita uat, ada uat keliling dari satu rumah ke rumah lain, dari satu rumah ke rumah lain, jalan silaturahim. Hari itu salam-salaman, ya. Besoknya musuhan lagi. Ya, pokoknya paling tidak minimal 1 hari damai. Nah, sebenarnya hakikatnya silaturahim di sini adalah untuk menggugurkan dosa, ya, dan membuat ikatan tali kasih. Jadi orang ini justru dengan adanya hubungan pertemuan, perjumpaan, jabat tangan, dan mohon maaf biasanya kan orang-orang di sini di Jawa ini biasanya udah punya permusuhan besar, tiba-tiba salaman pasti pelukan ya. Ya berpelukan. Itu sebenarnya tujuannya untuk melembutkan hatinya dia, melembutkan hatinya. Kalau masih nggak lembut berarti itu hanya pribadi seorang individu. Jadi tidak ada hubungannya.
Cuma yang sering jadi permasalahan di tempat kita adalah halal bihalal ini. Nah, halal bihalal ini kadang tujuan dari halal bihalal. Setahu Al-Fakir, halal bihalal dari Keraton Solo Mangkunegaran. Dulu diadakan untuk mengumpulkan semua orang, satu kampung, semua kumpul. Jadi supaya mereka umpama ada permusuhan antara si A dan si B, karena dikumpulkan satu kampung nggak jadi gengsi. Nah, ketika halal bihalal dikumpulkan ini adalah orang-orang saling bermaaf-maafan. Cuma yang terjadi kadang yang bukan mahram pun ikhtilat kumpul di situ. Ikut cium tangan, ya, keponakannya istri cium tangan. Nah, gitu. Jadi keponakannya suami juga cium tangan yang bukan mahramnya. Saya khawatir jadi haram biharam nanti. Nah, jadi hendaknya halal bihalal ini juga perlu diluruskan. Jadi walaupun ini perkara yang baik, tapi masih ada PR-PR yang perlu digarap ya? Benar. Perkara yang baik harus menggunakan cara yang baik pula. Jadi mengikuti syariat Islam yang baik. Betul. Bersentuhan selain mahram, Selain mahram juga tidak diperkenankan. dan diperbolehkan. Kalau Anda mau taklid ke madhab imam lain, ya satu bronjong harus diambil satu set. Ya antum masuk kitabnya Sahih Bukhari juz 1, juz 2-nya Sahih Muslim. Nah, jadi ibarat kata kalau jilidnya ini ya 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid harus satu seri. Kalau mau jilidnya diganti ya ganti seri semuanya berarti. Harus diganti. Apabila contoh juga misalnya, biasanya kalau bulan habis halal bihalal itu atau silaturahim itu, biasanya yang sering modus banyak juga mantan-mantan ini ya. Sering modus. Maka begitu sang mantan modus tinggal ucapkan 2 kalimat, halalkan atau tinggalkan. Masya Allah. Siap. Terkadang gini, waqiah yang terjadi di masyarakat. Nah, Ini laki-lakinya sudah mau musafahah, mau cium tangan. jabat tangan. jabat tangan, tapi perempuannya ini mau ikut, ini juga haram. Kalau gini dibilang gengsi. Ya, untuk solusinya ini bagaimana kira-kira? Ya alhamdulillah berkat COVID-19 sudah tidak ada lagi ya. Ya, Alhamdulillah sudah tidak ada gengsi-gengsi lagi berkat COVID-19 dikarenakan ya memang hakikatnya sentuhan ini dapat menimbulkan syahwat. Entah dari siapapun, entah siapapun. Oleh siapapun, dari siapapun, entah dia manusia biasa, entah dia mohon maaf preman, entah ini seorang ustadz, entah ini seorang wali pun, tetap yang namanya bukan mahram kalau bersentuhan, entah wanita tua ataupun wanita muda, lelakinya yang muda ataupun tua, tetap dapat membangkitkan. Maka paling tidak, dalam perkara urusan syariat, kita tetap harus menegakkan syariat. Jadi bukan masalah gengsi atau apa, tapi paling tidak ya dengan cara yang sopan. Seandainya ada HL boleh, ada penghalangnya, ada pembatasnya. Ibarat kata pakai, mohon maaf, sarung tangan dan katanya, atau dibuntel dengan sorban. Nggak apa-apa, boleh. Selama ada HL ya, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada HL-nya, itu tidak boleh. Walaupun orang itu orang yang sepuh ajuzah mungkin. Walaupun orang ini li ajlil ihtiram untuk memuliakan orang yang tua, alangkah lebih baik kalau bisa jangan langsung bersentuhan secara langsung. Antara kulit dan kulit jangan bertemu langsung kalau bisa. Walaupun lebih tua, misalnya bapak-bapak, misalnya mbak-mbak ini salaman nama bapak-bapak yang umur sudah 80 tahun ya. Bapak-bapak tuh walaupun 80 tahun insya Allah ketemu anak 17 tahun semangat lagi. Bahagia. Jadi begitu pula kita juga walaupun wanita tua yang akan kita jumpai tetap kita juga harus menjaga kepentingan syariat. Syariat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ini mungkin dari yang berada di jamaah yang berada di studio bisa memberikan pertanyaan kepada Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Monggo yang mau bertanya saya persilahkan. Sebutkan nama, alamat, dari majelis mana. Monggo. Terima kasih Habib, saya Pelita dari Rodotus Solihah Sukoharjo. Saya izin bertanya, kira-kira hal apa saja yang bisa memutus silaturahim Habib? Terima kasih Habib. Hal-hal yang dapat memutus silaturahim ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali hal yang dapat memutus silaturahim. Kebencian, ego, iri, dengki, fitnah, dan lain sebagainya. Maka seluruh perbuatan dosa dapat memutus tali silaturahim. Ya. Kalau bahasa kekinian, ketika calonmu ditikung orang, itu juga bisa memutus silaturahim. Bahagia. Nah, cuma bagaimana yang penting itu bukan masalah apa saja yang dapat memutus silaturahim. Bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak memutus silaturahim, dan bagaimana apabila kita telah berbuat kesalahan, kita membuat seorang terputus silaturahim, bagaimana cara kita menyambung lagi? Bagaimana kita memperbaikinya? Karena sesungguhnya membuat perpisahan itu hal yang mudah. Putusnya silaturahim itu hal yang mudah. Pancing emosi, sulut emosi, fitnah, tuduh, iri, dengki, kita tinggalkan seorang bisa. Tapi menyambungnya yang berat.
Makanya perkara menyambung silaturahim itu perkara yang azim, yang agung, yang besar. Jadi hendaknya kita bagaimanapun caranya, apapun masalah yang terjadi, kita jangan sampai kita terfokus pada hal-hal yang dapat memutuskan silaturahim, tapi terfokuslah bagaimana cara kita menyambung tali silaturahim ini. Karena semua hal dapat menjadi penyebab untuk putus silaturahim. Sangat banyak sekali. Kemudian ini Habib, di era modernisasi seperti ini kan sudah ada HP. Ya. Silaturahim bisa menggunakan SMS Virtual. atau WA virtual ya, apalagi ada pandemi. Kira-kira kalau silaturahim ini harus bertemu atau boleh menggunakan WA? Silaturahim apakah harus bertemu atau menggunakan WA? Silaturahim itu medianya banyak sekali sebenarnya. Bisa dengan handphone, entah video call, entah dengan surat, dan lain sebagainya. Intinya menyambung hubungan dan komunikasi. Akan tetapi, semua itu dapat menimbulkan salah persepsi pula. Maka alangkah baiknya yang namanya silaturahim itu adalah pertemuan langsung. Pertemuan dua insan bertemu itu, ya, bukan di pelaminan, itu pernikahan. Jadi pertemuan dua insan yang saling bertemu, yang sudah lama nggak pernah bertemu, tiba-tiba bertemu, berjumpa, duduk bersama, ngobrol bersama, itu meminimalisir kesalahpahaman. Karena berapa kali kita sering miskomunikasi dikarenakan melalui teknologi virtual. Walaupun itu video call sekalipun, ya, virtual, tampak wajahnya, alangkah lebih baik bertemu. Akan tetapi itu termasuk, media-media ini adalah termasuk jembatan kita untuk silaturahim. Jadi bukan berarti nggak bisa silaturahim, tetap bisa. Cuma tetap kualitasnya berbeda. Ya, yang jadi masalah saat ini ketika seorang anak, ya, ia bisa menemui kekasihnya, tapi nggak bisa menemui orang tuanya. Oh, Masya Allah. Bersama orang tuanya dia telepon, ya, dia chat, tapi kalau menemui kekasihnya berangkat ya. Walaupun jaraknya jauh. Walaupun di Sabang dari Merauke pun dia berangkat ya. Los Angeles pun ditempuh. Nggak punya paspor pun bikin paspor langsung. Tapi untuk datangi orang tua, yang mana setiap anak itu kalau pulang ke orang tuanya, ibarat kata mau puasa pulang ke orang tuanya. Kalau datang ke Bali nggak pernah tangan kosong padahal. Bawa beras, bawa gula, bawa kopi, bawa teh. Tapi nggak mau datangin orang tuanya. Tapi kalau datengin orang lain, atau penjabat, atau bosnya, atau linknya, wah saya harus ketemu. Atau camer, calon mertua. Nah, ini terkadang kita ini terlalu perhatian kepada orang yang harus tidak mendapatkan perhatian lebih kita, sedangkan orang yang harusnya kita berikan perhatian lebih nggak kita beri. Kita perhatian umpama dengan calon mertua kita atau mertua kita supaya kita diberikan putrinya. Padahal hakikatnya yang lebih perlu perhatian kita siapa? Orang tua kita sendiri. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita, adik-adik kita, itu lebih perlu perhatiannya. Nah, maka letakkan perhatianmu lebih kepada orang yang lebih berhak mendapatkannya. Jadi seperti itu. Intinya seperti itu. Lah umat di zaman akhir ini, apalagi anak muda, sudah punya HP, ada ketergantungan dengan HP. Kadang ketemu juga canggung, nggak enak. Ya. SMS-an bisa, WA aja bisa, ngapain harus ketemu? Ya. Nah, biasanya seperti ini ya, Bi. Ya, untuk menanggulangi anak-anak muda yang modelnya seperti ini, kira-kira ada nasihat apa dari panjenengan untuk mereka-mereka yang punya keyakinan yang seperti ini? Sudah edik sama gadget istilahnya. Udah edik sama gadget. Kita jangankan kita silaturahim, pesan makan aja di atas kasur bisa sekarang. Itu saya sempat berhayal dulu zaman kecil, gimana caranya di atas kasur dan makanan datang. Selain pintu ACP Doraemon dari kantong Doraemon. Akan tetapi kita lihat di era digital ini hal-hal tersebut menyebabkan kita kurangnya komunikasi terhadap sesama manusia. Sehingga akhirnya berakibat pada seringnya miskomunikasi dan seseorang tidak mau namanya membangun hubungan interaksi antar manusia. Begitu pula di majelis taklim pada umumnya. Majelis taklim ini, barokah ini sebenarnya terletak bukan kepada di live streaming sebenarnya. Barokah terletak di talaki, duduknya seorang murid di hadapan gurunya, melihat gurunya, bagaimana tindak tanduk gurunya, bagaimana guru menjelaskan. Nah, yang dilihat itu halnya juga keadaan gurunya dan lain sebagainya. Maka untuk anak-anak, khususnya anak-anak zaman sekarang ini, ya, yang lebih suka apa-apa pokoknya online, ya, hidupnya online, pesan online, ya saya harap istrinya nggak online, ntar kelak nanti dan lain sebagainya. Pokoknya yang dalam segala sesuatu telah terikat edik sama handphone, apapun hidupnya berada di handphone, seakan-akan seluruh kehidupannya diumbar di media. Jadi semua orang tahu, ya makan apa ya tahu, ya duduk di mana ya orang-orang lain tahu semua. Maka hendaknya
kurangi bermain HP dan perbanyak bermain Quran. Nah, Masya Allah. Kalau zaman dulu, orang-orang dulu mengajarkan kepada kita untuk unjung ke tempat saudara, ke tempat teman, kerabat. Di zaman sekarang kan sudah mulai terkikis ini. Nah, Sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang. Nah, lalu bagaimana caranya untuk melestarikan adat yang baik seperti ini? berkunjung gitu ya. Ya, kalau orang dulu kan seperti itu. Cara menjaganya ini kira-kira bagaimana, Habib? Menjaga, jadi sering datang berkunjung ke rumah orang, silaturahim gitu. Karena sudah hampir punah ini tradisi yang model seperti ini di zaman akhir. Sebenarnya cara menjaga tradisi tersebut ya mau tidak mau harus dimulai dari kita melestarikan lagi. Karena sebenarnya pertemuan dua orang ini terkadang, mohon maaf, gaya bahasa pun dari handphone, dari telepon itu bisa menyebabkan orang salah paham. Banyak sekali kan istilah-istilah dalam kitab fikih, penjelasan kita bagaimana diamnya seorang perempuan apabila dipinang. Ya, alamatun na'am, tanda bahwa ia mau. Maka kalau ditelepon seorang wanita dipinang laki-laki, kamu mau nggak nikah sama aku? Diem doang. Dikira HP-nya mati nah. Maka di sini perlunya ada pertemuan. Nah, interaksi antar manusia sehingga tidak menjadi manusia digital, menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang setengah dengan teknologi, yang tidak mengenal siapa dirinya, yang tidak mengenal bagaimana cara berinteraksi, sehingga ketika interaksi sama manusia, sensitivitasnya sangat tinggi. Mudah tersinggung, mudah marah, lalu merasa jijik dan lain sebagainya, dan tidak bisa membaca keadaan. Nah, pentingnya di situ, saya pun termasuk dulu orang sempat berpikir bagaimana dengan, mohon maaf, homeschooling dan lain sebagainya. Saya sempat berpikir dulu, saya bilang permasalahan di homeschooling adalah bagaimana seorang anak itu berinteraksi dengan teman-temannya. Sedangkan sekolah pada umumnya, ketika ada seorang anak, mohon maaf, mungkin dia punya masalah, dibully temannya, dihina, atau diapakan, diberi siksaan, godaan apapun itu, paling tidak ia tahu cara mengatasinya. Dan ia telah terbentuk fondasi dan mentalnya. Apabila anak ini selalu kita simpan, dan seperti orang pada zaman saat ini, komunikasi hanya di rumah melalui handphone dan terikat dengan gadget, maka ia tidak tahu bagaimana harus bertindak di kalangan masyarakat. Maka generasi seperti ini bagaimana mungkin bisa menjadi seorang pemimpin? Karena ia nggak pernah berinteraksi langsung dengan manusia. Bahagia. Nah, terus ini Habib, kita kan sering nih mendengar ada silaturahim dan juga ada silaturahmi. Kira-kira yang benar ini bahasanya yang mana? Silaturahim apa silaturahmi? Monggo Habib. Baik. Kalau secara usul bahasa Arab ya yang betul silaturahim tentunya. Karena tidak ada dalam bahasa Arab, ar-rahmi itu tidak ada dalam bahasa Arab. Adanya ar-rahim. As-silah menyambung, ar-rahim kasih sayang. Silaturahim. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, wallahu a'lam maksudnya. Walaupun ar-rahim di sini dimaksudkan kerabat, sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain ada menjelaskan tentang bagaimana menjaga kehormatan, hendaknya pertama menjaga kehormatan hurmatul Islam, menjaga kehormatan Islam, menjaga kehormatan Nabi dan hurmatur rahimi. Pada konteks tersebut hurmatur rahimi adalah hormat kepada kerabatku memang benar. Cuma di sini yang Al-Fakir tangkap, yang Al-Fakir bisa jelaskan setahu Al-Fakir, yaitu adalah konteks bahasa yang digunakan di sini yang lebih tepat adalah silaturahim sesuai dengan bahasa Arab. Silaturahim. Jadi yang paling tepat adalah silaturahim. Silaturahim bukan karena menyambung silaturahmi gitu. Bukan, Ya. silaturahim karena ar-rahim ini nyambung kasih sayang istilahnya. Ya mungkin seperti ini juga Habib. Ada bahasa yang sering kita gunakan nih ketika berhubungan dengan musafah bersalam-salaman. Ya. Mahram atau muhrim? Karena yang kita sering dengar muhrim. Yang benar mahram apa muhrim kira-kira? Jadi kalau biasa yang itu mahram biasa yang sering kita pakai. Kalau dalam istilah kita pun semua kita pakai mahram. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa orang-orang Indonesia mengatakan mahram ini dengan bahasanya muhrim. Mafhumnya mereka tadi di muhrim tadi maksudnya. Pahamnya mereka mahram ini ya muhrim sama. Tapi intinya bahasa yang diucapkan secara kitab itu di dalam kitab adalah mahram ini. Oh, jadi yang benar adalah mahram, bukan muhrimnya. Bukan muhrim sebenarnya. Kalau muhrim adalah orang berihram. Oh, kalau Orang muhrim muhrim justru adalah orang yang pakai pakaian ihram. ihram. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah ini kita sudah mendengarkan bersama tentang silaturahim, fadilahnya, efeknya dan lain sebagainya. Mungkin kita minta kesimpulan kata terakhir dari antum ya Habib. Fadhal. Maka silaturahim ini adalah menyambung hubungan, bukan hanya hubungan antar manusia saja, tapi antar hubungan kita dengan Allah.
maka semakin baik hubungan kita, hablum minan nas, semakin baik hubungan kita dengan manusia, insya Allah akan menunjang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan semakin baik hubungan kita hablum minallah. Jadi paling tidak, bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu caranya dengan memperbaiki hubungan silaturahim kita. Berarti ketika kita mau bersilaturahim kepada manusia, seakan-akan kita juga punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hablum minallah dan juga hablum minan nas. Vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib yang telah memaparkan kepada kita tentang silaturahim. Jadi silaturahim yang paling afdol adalah ke kerabat-kerabat kita, kemudian handetolan kita, tetangga-tangga kita, dan juga termasuk yang afdol juga silaturahim kepada orang yang membenci kita. Nah, ketika kita mau seperti ini, bisa bersilaturahim kepada keluarga kita, handetolan kita, dan juga bahkan orang yang memusuhi kita, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah, kita telah membahas bersama beliau Habib Muhammad Haidar bin Abdul Jufri tentang silaturahim. Insya Allah kita akan datang kembali di episode Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah yang akan datang insya Allah. Bersama saya Laili Badruddin. Walaf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل